Halo sobat santuy semua, kembali lagi bersama Cinema Review. Di channel ini kita akan membahas film-film yang menarik dan seru untuk ditonton. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang akan kita bagikan kepada kalian semua. Oke, check it out. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Fun Fight Back to School One. Film ini menceritakan seorang polisi yang diperankan oleh Stephen Chow yang mendapat tugas dari inspekturnya untuk menyamar menjadi seorang siswa di sebuah sekolah demi menemukan kembali pistol komandannya yang hilang. Apakah misi tersebut dapat diselesaikan oleh Stephen Chow? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke intronya. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok anggota kepolisian dari Hong Kong yang melakukan misi penyelamatan rahasia. Misi penyelamatan tersebut dipimpin oleh Stephen Chow yang berperan sebagai Sing. Sebagai pemimpin dalam misi penyelamatan tersebut, Stephen Chow memberikan instruksi kepada anggotanya. Entah dikarenakan kode yang diberikan terlalu tingkat tinggi sehingga sulit untuk dimengerti oleh anggotanya. Alhasil, seperti yang sudah kita duga, anggotanya bergerak tidak sesuai arahan yang diberikan, seperti yang bisa kita lihat pada adegan berikut. Dalam misi tersebut, Sing berhasil menyelamatkan Sandra, dan ternyata misi tersebut adalah hanya latihan yang diberikan oleh sang komandan. Meski Sing dapat menyelamatkan Sandra, namun misi itu dianggap gagal oleh sang komandan, dikarenakan seluruh anggotanya tidak ada yang selamat. Setelah itu, Sing pun mendapat panggilan dari sang inspektur untuk menghadap. Sing kemudian diberikan misi rahasia oleh sang inspektur. Misi tersebut adalah menyamar menjadi seorang siswa untuk menemukan kembali pistol inspektur yang hilang. Karena dicurigai pistol tersebut hilang diambil oleh salah satu siswa sekolah tersebut yang sedang melakukan kunjungan ke kantor. Sing pun akhirnya tidak bisa menolak. Akhirnya dengan muka lesu, Sing pun berangkat menuju ke sekolah yang dimaksud. Di sana ia pun langsung dipertemukan dengan kepala sekolah yang jika dilihat dari wajahnya sangat galak. Kepala sekolah pun memberitahukan jika sekolah itu adalah salah satu sekolah terfavorit di Hong Kong. Jadi, jika ada siswanya yang melanggar peraturan di sekolah tersebut, mereka tidak akan segan-segan untuk mengeluarkannya. Di hari pertamanya belajar di sekolah, Sing membayangkan jika dirinya sedang belajar di dalam penjara. Dari lamunan tersebut, Sing pun mendapat lemparan penghapus papan tulis dari gurunya yang mengajar. Tak hanya sekali, Sing berulang kali mendapat lemparan penghapus dari guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Hal yang buruk pun menimpa Sing ketika pelajaran praktik kimia dimulai. Saat itu, para murid pun memilih duduk di paling belakang, seakan sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun tidak dengan Sing, dikarenakan dia murid baru di sekolah tersebut. Ketika guru kimia itu masuk, malapetaka pun terjadi. Dikarenakan usianya sudah renta, guru itu pun mudah sekali untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Dikarenakan Sing duduk di paling depan, ia diminta oleh sang guru untuk membantu melakukan sebuah eksperimen beserta dengan si kura-kura, teman sebangku Sing. Guru itu pun berpesan dikarenakan praktek eksperimen tersebut cukup berbahaya dan kuncinya hanya satu, tidak boleh lupa akan langkah-langkah yang harus dikerjakan. Seketika Sing pun kaget mendengar perkataan yang diucapkan oleh sang guru. Dikarenakan gurunya yang pelupa, ia pun sudah tahu apa yang selanjutnya akan terjadi. Dan kemudian seperti inilah yang terjadi. Dengan kejadian tersebut, Sing pun mencoba untuk melarikan diri dari sekolah. Namun, aksi tersebut digagalkan oleh sang penjaga sekolah yang bernama Paman Tat.
嚟啊！落翻嚟累啦！拉我嚟做咩嘢啫？你而家企喺我肚腩住。 Paman Tat pun mengaku kalau dia juga agen polisi yang sedang menyamar dengan menyebutkan kode rahasia. Namun kode yang disebutkan oleh Paman Tat salah sehingga Sing pun tidak percaya. 我正門出嚟。 哦，唔得唔得，整得咩啊？ Sing pun mengurungkan niatnya untuk kabur dari sekolah. Setelah ia bertemu dengan guru cantik di sekolah tersebut yang bernama Miss Ho. Kepada Miss Ho, Sing mengaku kalau ia sedang sakit. Kemudian Miss Ho pun membawanya untuk diperiksa. Setelah diperiksa, Miss Ho pun tidak menemukan tanda-tanda kalau Sing sedang sakit. Ia pun curiga kalau Sing hanya berpura-pura. Kemudian Sing dipersilahkan untuk kembali ke kelasnya. Sepulang sekolah, Sing pun ditemui lagi oleh Paman Tat. Kali ini kode yang diberikan Paman Tat benar, jadi Sing pun percaya kalau Paman Tat ini adalah seorang agen polisi yang sedang menyamar. Meskipun secara umur Paman Tat lebih tua, tapi jabatannya masih di bawah Sing. Paman Tat bilang kalau inspektur meminta Sing agar tinggal bersamanya. Di saat yang bersamaan, Sing dan Paman Tat mencurigai seorang siswa yang bernama Johnny, yaitu seorang siswa anak buah dari Teddy Big, seorang mafia yang terkenal di Hong Kong. Dan benar saja, Johnny pun selanjutnya menemui Teddy Big di kantornya. 喂，風水嘢㗎，唔好搞。 Johnny menawarkan barang untuk diselundupkan, yaitu sebuah pistol polisi. 我執到件好嘢，你睇下。我哋好辛苦喺警署度攞出嚟噶。警槍啊！ Di malam harinya, Paman Tat bertemu dengan rekan sesama agen mata-mata polisi di sebuah kafe. Mereka saling mengobrol tentang kasus yang sedang ditangani masing-masing. Dan ternyata kasus yang sedang mereka kerjakan berkaitan, yaitu terkait penyelundupan senjata yang dilakukan oleh Teddy Big. Jadi, Paman Tat berpesan kepada rekannya jika menemukan pistol milik inspekturnya, diharapkan untuk segera menghubungi dirinya. Keesokan harinya, Sing yang sebenarnya naksir dengan Miss Ho malah mendapatkan malu dikarenakan ia kedapatan mendapat hukuman karena tidak mengerjakan PR. Hukuman berdiri di depan kelas ini disaksikan langsung oleh Miss Ho hingga berkali-kali. Ketika saat jam istirahat tiba, rekan Johnny menertawakan hukuman yang sedang dijalani oleh Sing. Akibatnya, Sing pun menendangnya hingga terlempar jauh. Kejadian itu pun tidak sengaja disaksikan oleh kepala sekolah, dan tak berselang lama Sing pun menjalani hukuman yang lebih berat, yaitu berdiri di halaman sekolah. Agar mendapat nilai bagus, Sing pun membayar siswa pintar di kelasnya untuk mengerjakan PR-nya. Di dalam kelas, Sing pun pede akan mendapatkan nilai yang bagus. Namun naasnya, guru sejarahnya itu pun memberitahukan akan ada ujian dadakan. Mendengar hal ini, Sing pun panik dan keringat dingin pun bercucuran. Ditambah lagi dengan rekan sebangku Sing yang tak mau untuk memberikan contekan jawabannya. Tak kehabisan akal, Sing pun mencoba meminta bantuan kepada Paman Tat dengan HP yang dibawanya. Dikarenakan Paman Tat juga tak mengetahui jawabannya, dia pun meneruskan permintaan Sing tersebut kepada sang inspektur. Lagi-lagi dikarenakan sang inspektur juga tidak mengetahui jawabannya, ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari jawaban dari soal ulangan Sing. 邊兩個平定安史之亂？你答。哦，好似係李光佛同埋朱哎呀，究竟係邊個安啊？答我啊！哎呀，你唔係啊，Setelah mendapatkan jawaban dari sang inspektur, Paman Tat pun meneruskan dengan memberikan kode-kode kepada Sing dari luar ruangan kelas.咁都得。啲啊，啲係嘛？答我哋啲啊，啲。 Namun apesnya Paman Tat malah dimintai tolong oleh seorang guru untuk membersihkan toilet. Alhasil Paman Tat pun harus meninggalkan Sing yang sedang mengerjakan ujian.
Tak mau menyerah, Sing pun mencoba mencontek dengan buku yang ia bawa. Namun sialnya, aksi itu pun ketahuan oleh sang guru. Sing pun akhirnya dibawa ke ruangan guru, dan disinilah Sing sangat terkejut dikarenakan ketika orang tuanya dipanggil, yang datang adalah Paman Tat. 家長，我冇噶喎，我冇老咁你監護人呢？監護人咪我啦，監護人填邊個啊？達叔，達叔，周星星真係你個仔？你高級過我，你哋唔好笑啊！你哋講啊！ Dikarenakan Paman Tat juga kaget karena ia harus menjadi orang tua dari Sing, ia pun menjadi gugup dan menghajar Sing selayaknya ayah yang menghukum anaknya dikarenakan mencontek. 出貓，出貓唔好啊，老師啊，出貓啫，冇咩我哋翻出去。翻學唔夠3日咋，就出貓啦！求其打2日走啦！你認真管教先啱噶嘛！唔使講啊，主任。死你啊！你學佢出貓啊！死咗你！ Untung saja Miso pun menenangkan mereka. Miso pun lalu menawarkan diri untuk memberikan les kepada Sing agar nilainya bagus. 佢咁樣唔得㗎，不如咁啊，我幫佢補習，幫你教翻好佢啦。冇嘅，唔係幾好嘅咁啊。你放心啦。 Kemudian Sing pun menerimanya dengan senang hati. Setelah itu, Sing pun diberitahukan oleh rekannya kalau ia sudah ditunggu oleh Johnny dan rekan-rekannya di atap sekolah. Meskipun Johnny sudah menunggu dengan gerombolannya, tapi Sing tidak takut dan dengan mudahnya ia menghajar Johnny. 等我捉你過嚟，攞你個口嚟做煙灰缸，捉佢過嚟。 Karena aksi itu, Sing pun menjadi disegani di sekolahnya. Keesokan harinya, Miso pun datang untuk memberikan les tambahan kepada Sing. Berkat hal itu, kecerdasan Sing pun meningkat, dan dengan mudahnya setiap ada pertanyaan di kelas bisa ia kerjakan dengan mudah. Akibat kedekatannya dengan Miso, Sing pun meminta gurunya itu untuk mengajak piknik murid-muridnya. 不如叫 Miss 帶我哋旅行啊！ Di saat piknik itulah, Miso curiga dengan usia Sing yang sesungguhnya. Miso curiga kalau Sing bukan anak sekolah SMA karena pemikirannya sudah dewasa. 你今年幾大啊？我今年咧就不過睇你個樣好早熟喎。 都熟晒㗎啦。 Namun Sing tidak mengakui hal itu agar penyamarannya tidak terbongkar. Setelah mereka berbincang berdua, Miso pun berkeinginan untuk memberikan les tambahan ke si kura-kura yang tidak lain adalah teman sebangku Sing. Namun Sing menawarkan diri agar dirinya saja yang mengajari si kura-kura dan meminta Miso untuk memberikan les tambahan kepadanya saja. Keesokan harinya Sing pun datang ke rumah si kura-kura yang ternyata si kura-kura hanya tinggal dengan neneknya saja. Disinilah keakraban dengan si kura-kura terjalin. 唔好客氣啊，唔使錢嘅。唉，好唔好玩啊？Good 啊，做得好。喂，試下2隻手啊，好力啲㗎啦。哇，仲忙過我。 Namun si kura-kura memanfaatkan kedekatannya dengan Sing untuk memalak siswa lain dengan alasan uang keamanan. Dan karena tidak ingin ketahuan oleh Sing, si kura-kura pun memilih menghindar saat bertemu dengannya. Namun karena gerak-gerik yang mencurigakan, Sing pun mengejarnya hingga akhirnya Sing pun berhasil menangkapnya. 擘大個，轉過嚟，雙手擺頭，即刻話我聽呢啲係乜嘢嚟嘅？港幣，我先係嚟㗎。關我咩事啊？保護費嚟㗎。咩保護費啊？係我向啲同學收嘅，每日。 Setelah diinterogasi, si kura-kura pun mengaku kalau niatnya mengumpulkan uang keamanan karena Sing sekarang sudah dianggap sebagai ketua geng di sekolah. Hal ini diikuti oleh kedatangan murid-murid culun yang ingin menjadi anggotanya. 叫阿公啦，阿公幾聽話。 Tidak disadari oleh Sing, ia sudah ditunggu gerombolan dari Teddy Pig di depan sekolah karena dianggap sudah mengancam di area kekuasaannya. 間乜都唔識啫，等我睇下佢有咩心。飛嚟咗，
好似話專程嚟刮你㗎。星哥，星哥，大飛嚟揾你啊！硬住。喺我地頭行都唔知回我一聲。 Sebelum Teddy Big menghajarnya, tiba-tiba pacar Miss Ho yang bernama Detektif Wong datang. Alhasil Teddy mengurungkan niatnya untuk menghajar Sing. Di malam harinya saat makan malam berdua, Miss Ho dan pacarnya bertengkar. Pacarnya tidak senang melihat Miss Ho mendekati dan mengajari Sing karena ia menganggap Sing seorang gangster. Sepulang dari berkencan dengan pacarnya, Miss Ho memutuskan pergi ke rumah Sing. Menyadari kedatangan Miss Ho, Sing pun menyuruh Pamantat untuk pergi membeli makanan agar tidak mengganggu Sing yang sedang berduaan. 開房啊？噓咩啊？出去行啊？去邊度行啊？你中意行上廣州啊？ Sebelum pergi, Pamantat meninggalkan karet pengaman jikalau Sing membutuhkan. Namun Sing malah membuangnya. Tapi tiba-tiba usulan Pamantat pun membuat ia bimbang, dan ketika Miss Ho keluar dari kamarnya, Sing pun kaget. Ia berusaha menyembunyikan karet itu dan mengatakan kalau itu hanyalah sebuah permen karet.吹波糖嚟嘅。你當我白痴啊？你令我好失望。 Mengetahui hal itu, Miss Ho pun marah dan keluar meninggalkan Sing. Namun Sing mengejarnya. Sampainya di luar, mereka berdua mendapati Pamantat yang sedang dihajar oleh suruhan Teddy Big. Anak buah Teddy itu pun menyerang Sing dan membuat Sing melawannya. Sing dengan mudah mengalahkan anak buah dari Teddy Big tersebut. Namun karena hal tersebut, Miss Ho pun mengetahui penyamaran mereka berdua, kalau mereka adalah polisi yang sedang menyamar. Hal ini membuat Miss Ho meninggalkannya. 根本唔係父子。不過你以後唔好玩我啊，周 Sir。 Keesokan harinya, Sing dan Pamantat pun kena marah dari sang inspektur, dikarenakan sudah 2 bulan mereka belum menemukan pistol milik sang inspektur. Sing pun merasa galau karena Miss Ho semakin menjauh darinya. Situasi sekolah pun mulai memanas dikarenakan kelompok Teddy menyerang Sing dan anak buahnya. Tawuran itu pun segera berhenti ketika Detektif Wong datang. Sing pun ditangkap dan dibawa untuk dijadikan kambing hitam dalam tawuran tersebut oleh Detektif Wong. Sing pun lalu ditahan dan diinterogasi oleh Detektif Wong di dalam toilet. Meskipun dihajar berulang-ulang, Sing tidak mau menunjukkan identitas aslinya sebagai seorang polisi. Miss Ho pun mencoba menolongnya dan memaksa masuk ke dalam toilet tersebut. Sing pun akhirnya bebas ketika sang inspektur datang menyelamatkannya. 走！星啊，冇事嘛？又打唔係又打啊！走。 Namun mereka berdua lagi-lagi kena teguran oleh sang inspektur ketika berada di ruangannya. 俾次機會啊！咩機會你俾晒嚇？係咪唔俾機會你？我講㗎。 Ketika kembali ke rumah, Sing pun marah besar karena ternyata Pamantat mengetahui di mana letak Teddy Big menyembunyikan barang selundupannya tersebut. Namun karena takut dengan kelompok Teddy, Pamantat tak pernah memberitahukan kepada Sing. 10月22想開 P 啊？唔係，嗱你記住啊，我全名叫曹達華，呢鑊唔係你啊，梗係我㗎啦，梗留翻鬼軍火啊嘛，大飛輝軍火啊！點解你唔早講？驚啊嘛，大佬！ 知情不報有咩效果？你知唔知 Yes sir， 明我都係。嗱， 但身為皇家香港警察，死硬上。 Dan di malam harinya, mereka berdua menuju lokasi yang menjadi tempat penyimpanan senjata ilegal milik Teddy Big. Setelah berhasil menyelinap masuk, akhirnya Sing dan Pamantat pun berhasil menemukan mobil yang berisi senjata ilegal, serta menemukan pistol kesayangan milik sang inspektur. Dan setelah itu, Sing pun pergi membawa mobil tangkapannya untuk dilaporkan kepada sang inspektur. 搞掂未啊？搞掂啦！我未上車喎，我未上車啊！ Namun Sing tidak mengetahui bahwa ternyata Pamantat tertinggal dalam misi pelariannya tersebut.
Sing pun menemui sang inspektur dan memberikan pistol kesayangannya, serta akan memperlihatkan barang bukti senjata ilegal yang dibawanya.醒下啦喂！哇哇，准咯准咯，唔退休啊，講咗咧。 Namun Sing kaget bukan kepalang ketika mengetahui Pamantat tidak berada di dalam mobil yang dibawanya. Kemudian Sing pun mendapat panggilan dari Teddy Big kalau Pamantat sudah ditangkapnya. Alhasil Sing pun kembali ke tempat Teddy Big dengan membawa barang sitaannya, termasuk juga pistol kesayangan milik sang inspektur. Sebelum menemui kelompok Teddy, Sing sudah menyirami senjata sitaannya dengan bensin. Alhasil, setelah berhasil mendapatkan Pamantat, ia pun meledakkan mobil yang berisi senjata ilegal tersebut.放我老豆啊！ Scheduling。 Dan juga membawa uang hasil transaksi senjata ilegal tersebut. Sing dan Pamantat lalu kabur ke sekolah. Situasi kemudian pun menjadi kacau ketika mengetahui bahwa sedang ada persiapan karnaval oleh para siswa. Alhasil Sing dan Pamantat pun bersembunyi di dalam labirin bikinan para siswa. Kemudian Teddy dan anak buahnya pun menyusulnya. 見唔見周星星啊？知啊。馬龍，嚟。 Para siswa kemudian ikut membantu Sing dengan menghajar salah satu anak buah dari Teddy. Si kura-kura dan lainnya lalu membawa senjata mainan masuk ke dalam labirin, sementara Johnny mengambil pistol sungguhan milik anak buah Teddy. Setelah Teddy dan anak buahnya pusing mencari Sing dan Pamantat, mereka pun kemudian menyandera para siswa yang tertangkap. 喂，嗰個入口嚟嘅天才！ 企低跟嚟。走啊走啊！放低啊！ Namun si kura-kura dan Johnny berhasil kabur lewat lubang yang mereka buat sebelumnya. Mereka berdua pun berhasil bertemu dengan Sing. Selanjutnya, mereka pun menyusun rencana untuk mengalahkan Teddy. 我哋當係一個遊戲，但係呢個遊戲唔輸得嘅。係啊，未玩過咧。未啊！只要我哋三個通力合作，我係司令，100%會贏。 Sebelum mereka pergi, Johnny memberikan pistol sungguhan kepada Sing. Sing pun berhasil menjalankan misinya setelah dibantu oleh si kura-kura dan Johnny. 仲有20秒，再衝啊！衝出嚟！唔信係嘛？ Namun tiba-tiba Teddy berhasil menyandera Miss Ho. 開槍啊！鳩翻個叉匙，想遮住啊？點想拋我啊？我一槍打死你都仲耶！3 OK， 對唔住我錯，唔好意思。 Namun Miss Ho berhasil selamat setelah sang inspektur datang dengan senjata yang dibawanya. Meski Teddy berhasil mengelabui sang inspektur, namun Sing berhasil menaklukkan dengan jurus kaki gunting andalannya. Setelah kejadian itu, Sing pun keluar dengan diikuti para murid yang menjadi anak buahnya. Dan setelah mengucapkan salam perpisahan dengan para murid, tiba-tiba Sing pun terkejut. Usai Miss Ho sudah menunggunya di depan sekolah. 星哥，呢個電話送俾你，call 我。 星哥，你發達啦！ Dan film pun akhirnya berakhir. Dan itulah tadi rekapan dari alur film Fun Fact Back to School 1. Semoga menghibur dan bisa menemani waktu luang kalian semua. Oh iya, jika ada request untuk film selanjutnya yang akan kita bahas, bisa meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, and thanks for watching.